Bitcoin. Oh man, it's for this new token called Delta Coin. It's a new app they're building on the US blockchain. They're buying Bitcoin over the counter to avoid market slippage. What's that? They don't want to rock the... That's a little creepy. Running motion detection in the BG. Yep, for the exact amount he sent in rubles. But the accounts he's receiving from are different than the ones he's... Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Crypto. Crypto ini merupakan film profesional pertama yang dibalut nuansa cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang sudah ada lebih dari 10 tahun yang lalu. Meski sudah cukup lama, namun keberadaan mata uang digital ini baru populer beberapa tahun terakhir. Dan film ini menceritakan tentang seorang pria muda yang terjebak dalam konflik antara Wall Street, masa Rusia, Bitcoin, dan senjata yang banyak. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan aktor utama dalam film ini, dia bernama Martin. Dengan mobil pick-up-nya, dia menuju sebuah lokasi. Setelah beberapa saat menunggu, muncul mobil van warna putih. Mereka adalah gangster yang menculik ayahnya. Martin kemudian menyerahkan sebuah flash disk yang berisi data penting yang mereka inginkan. Dan inilah film Crypto. 1 minggu sebelum kejadian tersebut, Martin adalah seorang auditor sekaligus analis anti-money laundry di sebuah perusahaan yang bernama Omnibank di pusat kota Manhattan, New York City. Kepada direktur utama perusahaan yang bernama Bernard, Martin memaparkan bahwa salah satu klien penting mereka terindikasi telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Namun Bernard malah menyalahkan penemuan yang sudah dilakukan oleh Martin. Kejujuran dan kecerdasannya tidak dihargai. What exactly? We're done. Thank you, Mr. Dern. Alhasil, setelah pertemuan itu, manajernya yang bernama Robin terpaksa memindahkan Martin ke kantor cabang mereka yang berada di Elba, New York. Suatu penghinaan bagi Martin. Namun sisi baiknya, Elba adalah kota kelahirannya, yang dimana ayah dan kakaknya masih tinggal di sana. Martin segera berangkat ke Elba. Don't go around me again. Okay, I just need you to sign right. Dia memilih tinggal di hotel bintang 1 daripada tinggal bersama ayahnya. Di kota itu, dia mempunyai sahabat yang bernama Ir, yang sedang mengelola toko kecil warisan dari ayahnya. Nah, I mean, what the fuck you doing back here? Thought you were some... It's mine. Meskipun ekonomi sedang buruk, namun dia berusaha untuk mempertahankan toko ini. Martin cukup terkejut karena Ir mempunyai markas di belakang tokonya. Sudah cukup lama dia menggeluti dunia cryptocurrency. Itu terlihat dari deretan perangkat komputer untuk menambang Bitcoin. Dia mengajak Martin untuk ikut berinvestasi di bidang ini. Namun Martin menolaknya karena pengetahuan dia dalam bidang ini masih minim. Sebelum pergi, Martin menanyakan berapa dia harus membayar minuman yang dia beli. Untuk sahabatnya itu, Ir menggratiskannya. Namun Martin tetap meninggalkan uangnya. Sebuah pembelajaran penting bagi kita yang terkadang maunya gratisan dari teman yang baru buka usaha. Scene berpindah ke sebuah kapal kargo. Kemudian, 2 orang terlihat memindahkan sebuah lukisan ke dalam mobil van-nya. Di keesokan harinya, Martin memulai harinya di kantor cabang Elba. Kepala cabang dan pegawai lain tampak menyambutnya. Namun Martin memilih menyendiri dan tidak pamor karena dia ingin langsung fokus kepada pekerjaannya untuk melakukan audit awal. Dia diberi sebuah ruangan dengan berbagai dokumen dari klien mereka. Thank you. Berita tentang Martin kembali ke kampung halamannya terdengar oleh kakaknya Caleb yang langsung datang ke kantornya.
Terungkap 10 tahun setelah ibu mereka meninggal, Martin dan kakaknya ini tidak pernah bertemu. Dan selama itu hubungan keluarga ini tidak harmonis. Ringtone HP milik Caleb berbunyi, kakaknya itu langsung pergi. Martin meminta sebuah file chip untuk galeri lukisan Endelman karena dia menemukan sesuatu yang janggal. Martin kemudian pergi ke galeri lukisan tersebut. Dia bertemu dengan pegawainya yang bernama Katie. Did I Oh, I think I'm gonna call you Marty. I'm Katie. Katie? Martin memperkenalkan dirinya sebagai Panglima AML yang bertugas mengejar para pelaku kejahatan pencucian uang. Dia meminta dipertemukan dengan pemiliknya yang bernama Penelope, wanita sekso yang langsung menggodanya. I think to myself, oh, thank God. Iman yang kuat membuat Martin tidak tergoda. Dia meminta catatan keuangan Penelope karena Martin menemukan pihak bank telah mengajukan pengecualian CTR yang tidak pantas. Penelope beralasan catatan keuangannya dipegang oleh akuntannya yang bernama Ted. You mean Ted? Singkat cerita, Penelope terlihat baru saja celepot dengan Ted. Penelope mulai khawatir dengan kedatangan dan pertanyaan yang dilontarkan oleh Martin karena dia sadar telah melakukan kejahatan. Untuk mengobati ketakutannya, dia seringkali mengkonsumsi narkoboy. Hey, I gotta go back to work. Martin kembali bekerja. Dia menemukan catatan keuangan milik sahabatnya, Ir. Dia cukup terkejut ketika melihat saldo milik sahabatnya ini. Jesus, bro. Martin kemudian mencoba mencari tahu tentang Bitcoin dan masuk ke akun bank untuk mencari tahu apakah Omnibank memiliki cryptocurrency. Namun, Martin harus memasukkan sebuah password. Rekannya yang bernama Drew kemudian mengantarkan makan siang untuknya. Dia meminta alamat Janice kepadanya, pegawai yang sebelumnya yang berada di ruangan ini. Setelah itu, Martin melihat catatan keuangan milik ayahnya. Terungkap, ayahnya adalah salah satu klien bank ini dan mempunyai tunggakan yang cukup besar, bahkan lahan yang dia jadikan agunan terancam disita. Martin kembali ke rumah lamanya. Terlihat dari sebuah foto kakaknya Caleb adalah mantan pasukan khusus. Tak lama kemudian, ayahnya Martin datang. Hubungan ayah dan anak ini kurang harmonis, terlebih setelah kepergian ibunya. Ayah Martin adalah seorang petani. Dia mengalami gagal panen setelah tanamannya banyak yang mati. Martin mencoba menawarinya bantuan, namun ayahnya ini keras kepala dan tidak mau menerimanya. Bahkan hanya sebatas saran untuk merestrukturisasi pinjamannya kepada bank. Sebelum kembali pergi, terlihat kakaknya Caleb sedang membantu ayahnya. Di sebuah bar, Martin dan Ir kembali bertemu. Mereka kembali berbicara tentang Bitcoin yang digeluti oleh Ir. Bahkan Ir yang seorang hacker dapat membantu Martin untuk masuk akses bank untuk mencari tahu tentang sisi lain Omnibank dan cryptocurrency. Terlihat juga dua orang mencurigakan di bank tersebut. Namun perhatian Martin malah tertuju kepada Katie yang sedang bernyanyi di bar itu. Tiba-tiba, Caleb datang ke bar dan mengusir Martin. Whoa, dude, no need to me. Why don't you get the fuck out of here? Karena masih merasa tidak puas, dia bahkan memukul Martin hingga datang Katie melerai mereka. Di keesokan harinya, Martin mengunjungi Janice yang terlihat pucat. I was satisfied with the way due diligence was handled. Dia meminta informasi terkait pekerjaan khususnya tentang keganjalan yang berhubungan dengan galeri Endelman. You can tell me about Endelman. Janice kemudian mengatakan Kerkesi, kata yang dia dengar dari akuntan mereka, Ted. Sebelum pergi, Janice berkeyakinan Martin dapat menyelesaikan kekacauannya ini. Tak lama kemudian, seorang dokter datang. Dia menggantikan Marcos yang biasa membantunya. Dia memberi cairan infus kepada Janice, namun ada sebuah cairan yang dimasukkan hingga Janice terbunuh.
Kembali ke kantornya, Martin kembali mencoba masuk ke akun Omnibank menggunakan password yang diberikan oleh Ir. Percobaan pertamanya gagal. Tiba-tiba atasannya Robin menghubunginya. Dia memberitahu Martin bahwa manajemen akan melakukan audit internal kepada beberapa pegawai dan mereka berdua bagian dari daftarnya. Katie kembali ingin menemuinya saat makan siang. Mereka berbicara tentang galeri Endelman di mana Katie berbicara. Tak lama, Ir datang bergabung dengan Martin dan Katie. Di restoran yang sama, pria yang membunuh Janice terlihat sedang santuy memperhatikan mereka. Ir kemudian mengajak Martin ke markasnya. Kali ini, Ir benar-benar bisa meretas akun Omnibank. Dia menunjukkan investasi yang dilakukan Omni dalam cryptocurrency. Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai 10 juta dolar. Mereka menggunakan Merkle Trading sebagai perantaranya. Dugaan Martin, mereka membeli Bitcoin over the counter untuk menghindari penurunan pasar. Dan jaringan Tor digunakan untuk menjaga rahasia mereka. Ir terus menggali hingga dia menemukan lokasi IP yang berada di Kanada. Itu disebut lokasi umpan Kerkesi dan Tackle, kata yang Martin dengar juga dari mulut Janice. Si pembunuh kembali mengikuti Ir dan datang ke tokonya. Dia memberinya sebuah catatan bertuliskan Kriska. Selanjutnya, Martin menemui Ted, akuntan keuangan galeri Endelman. Dia memberikan setumpuk dokumen keuangannya. Namun Martin langsung menanyakan Kerkesi kepadanya. Ted cukup terkejut dan langsung melakukan serangan balasan untuk menjatuhkan reputasi Martin. Ayahnya sedang dililit hutang dan telah ditawari 7 angka untuk menjual lahan kepadanya. Martin segera menemui ayahnya dan dibuat emosi karena menurutnya 7 angka itu penawaran yang baik untuk menyelamatkan lahan dan hidup mereka daripada disita pihak bank. Namun ayahnya bersikeras tidak akan menjual lahannya. Perseteruan mereka terjadi saat ibu Martin terbaring sakit. Ayahnya tidak pernah ada di samping mereka. Where were you? Kembali ke kantornya, Martin mendapat kabar kematian Janice yang diduga bunuh diri. Saat masuk ke ruangannya, dia dikejutkan dengan Ir. Dia menunjukkan sesuatu yang penting di laptopnya yang berhubungan dengan Kerkesi. Sumber transaksi Bitcoin yang berhubungan dengan Omnibank berasal dari lokasi yang sama, yaitu Kerkesi. Looks like he's receiving Bitcoin 4 different. Find out who they're selling to. Okay. Dan Kriska adalah kelompok gangster Rusia yang dikenal sangat kejam. Itu terlihat dari video-video mereka. Itulah yang membuat Ir dibuat ketakutan. Martin kembali ke galeri Endelman. Dia hendak menemui Katie, namun Penelope lah yang menemuinya. Kali ini dia tidak menggoda Martin seperti pertemuan sebelumnya. Dia nampak tertekan dan memberikan sebuah buku catatan kepadanya. Di dalamnya terselip sebuah kode. Martin berusaha mencarinya di dalam database OVAC. Dia menemukan informasi yang berhubungan dengan mafia Rusia yang melakukan praktek pencucian uang di cabang Omnibank ini dengan menyelundupkan karya seni lukis. Penemuan penting ini dilaporkan kepada Robin. Dia langsung meminta segera kembali ke pusat. I'm pretty sure the Russian mafia is laundering money through the... Get back here by tomorrow. Okay. Okay, in the meantime... Untuk memperbaiki hubungan dengan ayah dan kakaknya, Martin membantu mereka di ladang. Sementara itu, Ir terlihat sedang mengepak sebuah paket. Dan Penelope terlihat disandera di ranjangnya oleh gangster Rusia itu. Dia dibunuh dengan cara halus. Setelah sibuk berkebun, Martin dan Caleb pergi untuk mencari makan. Membuat ayah mereka sedih campur bahagia karena mereka kembali berkumpul.
Martin dan Caleb mencurahkan kekesalan satu sama lain namun berakhir dengan ketawa. Di luar ruangan itu, seorang gangster Rusia mengintai mereka. Martin dikejutkan dengan tayangan berita bahwa sahabatnya Ir Simon ditemukan tewas terbakar di tokonya. Dia sudah menduga gangster Rusia yang melakukannya. Saat kembali ke hotel, pintunya telah dirusak. Tiba-tiba, si mang kurir pos mengirimnya sebuah paket. Saat dibuka, isinya sebuah minuman vodka. Robin mengirim SMS agar Martin kembali ke hotel dan segera memesan tiket pesawat. Di dalam tutup minuman itu diselipkan sebuah flash disk. Saat Martin membuka laptopnya, Ir memberinya sebuah 12 kunci dompet digitalnya karena dia sadar dirinya sudah terancam. Dia memberikan warisan Bitcoin kepadanya senilai $3 juta dan mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Dari flash disk itu, Martin menemukan bukti email percakapan antara Robin dan Ted. Saat dia akan membuka laptopnya, baterainya lowbat. Saat dia hendak mengecas, dia melihat selongsong peluru dan lubang di bantalnya. Tak lama kemudian, Caleb menghubunginya untuk segera kembali ke rumah. Drew kemudian mengantar Martin kembali ke rumahnya. Caleb menunjukkan sebuah kotak yang berisi lidah orang. Sebuah pesan agar Martin datang tepat pukul 3 dan menyerahkan flash disknya. Caleb semakin marah dan mengambil senjata tempurnya. Film kembali ke scene awal saat Martin mengendarai mobil pickup milik Caleb ke sebuah lokasi. Ted dan dua gangster Rusia itu membebaskan ayahnya setelah Martin memberikan flash disknya. Martin mengancam Caleb akan menyerahkan salinannya kepada FBI dan DEA jika dia dan ayahnya tidak kembali dengan selamat. Ted kemudian mengancam Martin untuk menghubungi kakaknya. Saat Martin menelepon, suara HP milik Caleb terdengar dari dalam mobil. Ringtone yang kocak. Caleb segera muncul dengan senjata tempurnya. Tak lama kemudian FBI datang. Dua gangster itu kabur dan Ted memilih menyerahkan diri. Ternyata Katie adalah agen yang sedang menyamar. Mereka segera menyamar dua mafia Rusia itu. FBI! Get down! Katie berhasil melumpuhkan salah satunya. Satu orang lagi berniat kabur dan sempat menembak Katie. Untungnya Caleb muncul dan berhasil menembaknya. Katie selamat karena menggunakan rompi anti peluru. Rupanya Martin dari awal sudah menduga Katie adalah seorang agen yang sedang menyamar melalui catatan banknya. Martin kembali ke kantor pusat di hadapan direksi. Dia menemukan bukti Omnibank mengelola beberapa akun gelap cryptocurrency. Dia juga menemukan bukti Robin sebagai kepala petugas AML terlibat pencucian uang dengan gangster Rusia. Dan semua buktinya terdapat di flash disk yang dia dapatkan dari mendiang sahabatnya Ir. Robin akhirnya ditangkap oleh FBI. Kini Martin sibuk menjadi penambang emas Bitcoin dan kakaknya menjadi penambang pertanian. Kini ayah mereka bisa duduk santuy menikmati kopi dan oat braai. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Crypto ini? Di film ini terdapat pergulatan antara moralitas versus uang yang menyebabkan kematian moral di suatu kota kecil dikarenakan pencurian di dunia maya. Nilai-nilai dasar dalam keluarga serasa diadu dengan perusahaan besar dan teknologi. Cryptocurrency pada dasarnya dirancang untuk memungkinkan individu dalam mempertahankan kebebasan finansial dan membantu menjaga privasi sambil bertransaksi. Fakta bahwa cryptocurrency telah digunakan oleh gangster internasional untuk pencucian uang dan kegiatan ilegal memang memiliki dasar kebenaran. Seperti kebenaran ekspresi saya ketika minum Chick Kopai. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.